Shalom, Bapak Ibu, saudara-saudara yang terkasih. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kita kembali disapa oleh firman Tuhan yang tertulis dalam Lukas pasal yang ke-19 ayat 45 sampai dengan ayat 46. Lalu Yesus masuk ke bait Allah dan mulailah ia mengusir semua pedagang di situ. Katanya kepada mereka, ada tertulis, rumahku adalah rumah doa, tetapi kamu menjadikannya sarang penyamun. Demikian firman Tuhan. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, ketika ada satu pertanyaan yang ditanyakan kepada kita, apakah arti bait Allah atau rumah Tuhan bagimu? Tentu kita akan menjawab, Bapak, Ibu, saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, bahwa bait Allah adalah tempat kita untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Tempat kita untuk bersekutu, tempat kita untuk berdoa, mencurahkan segala permohonan dan isi hati kita kepada Allah. Nah, lantas bagaimanakah perasaan kita ketika kita melihat bait Allah digunakan untuk mencari keuntungan oleh orang-orang? Nah, dalam konteks khotbah kita pada saat ini, Bapak Ibu jemaat Tuhan, Yesus begitu marah ketika bait Allah digunakan oleh para pedagang untuk mencari keuntungan bagi dirinya. Maka saya melihat, Bapak Ibu, ada 3 hal yang kita renungkan, yang boleh kita amini, yang boleh kita imani dalam teks khotbah kita yang menyapa kita pada hari ini. Yang pertama, rumah Tuhan adalah tempat kita untuk berdoa, bukan untuk mencari keuntungan. Bukan untuk mencari keuntungan bagi diri kita atau apapun itu. Tetapi rumah Tuhan adalah tempat kita untuk bersekutu, berdoa, memuji dan memuliakan nama Tuhan. Dan pujian kita harus lahir dari hati kita yang terdalam. Yang kedua, Bapak Ibu, Yesus begitu marah kepada orang-orang yang menyalahgunakan bait Allah. Ini juga menjadi renungan bagi kita, ya. Hendaklah Bapak Ibu, apalagi di zaman sekarang banyak orang-orang tidak lagi memperhatikan kebersihan gereja. Nah, ini juga mengajarkan kita, mari kita bersama-sama untuk memelihara, membersihkan bait Allah. Yang ketiga, hati kita juga adalah rumah Tuhan, bait Tuhan. Tubuh kita, hati kita ini adalah bait Tuhan. Jadi Tuhan ingin tetap tinggal di dalam hati kita. Maka kita diajak dan diajarkan oleh firman Tuhan pada saat ini yang menyapa kita, jangan kotori tubuhmu dengan dosa. Jangan kotori hidupmu, hatimu dengan kesombongan. Bersihkanlah hatimu, hiduplah seperti apa yang Tuhan harapkan. Hiduplah menjadi laskar Kristus dalam kehidupan kita. Ingat bahwa tubuh kita ini adalah bait Allah yang suci. Mari jaga, ya. Jadi ini yang terakhir yang harus kita imani, Bapak Ibu. Tuhan ingin melihat kita, melihat hidup kita bersih, melihat hati kita bersih. Terpuji dan termulialah Tuhan. Maka Bapak Ibu, terakhir sekali saya katakan, semangatlah untuk menjalani hari-hari kita. Tuhan memberkati kita. Amin. Shalom.